kita anggap sebagai daerah yang harus mendapatkan perhatian sepenuhnya dari tim pemenangan ini. Yang berikutnya untuk pertemuan saya dengan Pak SBY, saya merasa beliau menyambut sebagai kakak, sebagai orang tua yang berpengalaman panjang. Bahkan ketika dengan saya dan Bang Dul, beliau kalau memanggil saya kan sahabat saya gitu. Karena saya memang juga mengemari lukisan beliau. Saya udah dari sebelum ada Pilgub ini, dari 3 bulan yang lalu saya udah memesan ke beliau untuk mengoleksi lukisan beliau. Tetapi saya nggak mau dikasih. Jadi saya akan mengoleksi lukisan beliau sesuai dengan katalog yang ada di tempat beliau berapa yang harus ini. Karena saya betul-betul mengapresiasi dan lukisannya luar biasa, di luar dugaan. Menurut saya lebih baik, lebih bagus daripada yang dilihat di media atau melalui TV. Itu yang ingin kami sampaikan. Untuk pertemuan dengan Mas Anies, Pak Jokowi, dan juga Pak Prabowo, tentunya kami akan agendakan. Yang dalam waktu dekat yang akan kami lakukan adalah bertemu dengan Mas Anies, karena memang udah waktunya untuk bertemu dengan Mas Anies. Kalau dengan Pak Jokowi, walaupun minggu depan saya ketemu, tapi ketemu personal, bukan ketemu sebagai calon. Saya akan meminta waktu beliau kalau nanti beliau sudah di atas tanggal 20 Oktober. Karena beliau sudah bukan lagi presiden, tetapi mantan gubernur Jakarta. Selamat siang Mas Pram, saya Agnes dari Berita 1. Izin bertanya untuk strategi kampanye ke depan, apakah akan berfokus atau mencoba menggait generasi muda atau Gen Z? Karena kemarin kan juga sempat mengadakan acara serupa Nyalain Pram tuh di Jakarta Selatan. Apa ke depannya akan melakukan hal serupa lagi? Dan apakah akan memanfaatkan sosial media seperti mungkin Instagram atau TikTok untuk lebih memperkenalkan diri masyarakat, khususnya anak muda? Mungkin bisa di-spill nantinya. Kemudian kemarin juga kan Mas Pram juga sempat menjawab berbagai macam keluhan atau masukan dari masyarakat, terutama dari soal Persija, kemudian soal akses ke JIS dan sebagainya. Nah, apakah hal-hal itu nantinya bakal menjadi penekanan saat Mas Pram memperkenalkan diri kepada masyarakat? Ya, terima kasih. Yang pertama, tidak bisa dipungkiri bahwa cara berkampanye dari waktu ke waktu harus ada perubahan. Saya belajar banyak, karena sebelumnya mungkin ketika saya menjadi orang terdekat yang mendampingi Pak Jokowi maupun Bu Mega pada waktu maju sebagai presiden, pertarungan pada waktu itu berbeda dengan sekarang. Dan saya juga sudah melakukan survei khusus untuk Gen Z dan milenial yang tidak kami publish. Itu merupakan modal untuk kita memotret bagaimana mereka. Bahkan perilaku yang sebelumnya tidak kami bayangkan, terutama saya pribadi, walaupun disertasi saya, doktor saya itu tentang politik komunikasi, saya nggak membayangkan ternyata sekarang ini perubahannya begitu drastis ketika sebagai akibat media sosial yang luar biasa. Maka kalau dilihat, saya ini adalah orang yang mau belajar, dan saya juga kaget ketika diajarin oleh anak saya dan temannya untuk TikTok. Kalau dilihat TikTok saya, yang menjawab apa, yang mengkritik bahwa saya adalah dianggap sebagai orang siapa, saya jawab dengan apa, ternyata responnya luar biasa. Sehingga dengan demikian ini proses pembelajaran yang kami jalankan, dan bagi saya harus mengupdate itu. Maka kalau dilihat TikTok saya, Instagram saya, maupun Twitter saya sekarang ini totally berubah. Tidak lagi yang konvensional dengan gaya Pramono Anung, walaupun Bang Dul silakan Bang. Walaupun saya yang memegang, tetapi ada hal sentuhan anak saya ataupun sentuhan dari tim media yang ada. Itu yang ingin kami sampaikan. Dan mengenai hal yang berkaitan dengan Persija, JIS dan sebagainya, kami konsisten untuk melakukan itu dan menyelesaikan persoalan itu. Jadi kalau ada pertanyaan berikutnya, silakan. Pak, maaf tadi tertinggal mungkin sedikit tanggapan. KPU kan sudah menetapkan ya, mungkin tanggapan dari pasangan Pak Pram dan Bang Dul. Dan Bang Dul mungkin sedikit boleh informasinya, betul ya Bang Dul bahwa ada pergantian nama ya yang juga ditetapkan dalam pengadilan dan juga akan nanti disertakan dari surat-surat. Terima kasih. Yang pertama, kami mengucapkan kalau memang benar ya, karena kami sudah ditetapkan, artinya pernah ada yang mau mem-PT-UN-kan PDI dan sebagainya, itu tidak berlaku. Jadi artinya kami secara sah sudah menjadi pasangan
calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Untuk nama kami persilakan Bang Dul. Ya, terima kasih Mas Bram. Betul teman-teman sekalian. Nama saya tidak berubah tapi bertambah. Ada 3 komponen tadi, Rano Dul Karno atau Rano Karno Sidul. Akhirnya saya bilang Haji Rano Karno SIP dalam kurung Sidul. Dan itu pengadilannya seperti itu. Jadi bukan mengganti, tapi apa ya? Apa sih istilahnya itu? Menyamai. Kalau Sidul adalah Rano Karno adalah Sidul. Intinya seperti itu. Nanti bisa dilihat hasil dari pengadilan. Itu. Cukup? Silakan. Kalau cukup, oke. Makan siang dulu deh. Yuk, silakan. Mas Pram mau tempat lain soalnya. Iya. Oke, Mas. Kita ketemu. Ya. Oke. Ayo, Mas. Yuk, makasih ya. Makasih. Terima kasih Mas Bram.